Halo semuanya, balik lagi sama gue Cryptondo. Jadi di video kali ini Cryptondo akan membuat sebuah akumulasi ataupun simulasi ya, bukan akumulasi maksudnya simulasi antara perbedaan bukan perbedaan ya, sebenarnya antara market spot sama market future itu profitnya sama guys. Nah bedanya itu ada di modal, margin, leverage, sama fee. Sama fee ya, fee itu dalam artian pajak ataupun ya cuannya buat exchange lah, fee trading. Nah di sini Cryptondo juga udah menjelaskan di Twitter ataupun di Instastory Instagram, kalian bisa cek aja. Di sini Cryptondo udah bikin, nah sorry, batuk. Nah kalian bisa baca aja jadi maksudnya buat kalian yang masih bingung antara spot dan future ya. Nah perbedaannya kalian bisa baca nih, akan Cryptondo baca di sekarang dah ya. Buat kalian yang bingung-bingung dengan trading antara spot dan future, nanti akan Cryptondo bikin simulasi hitungannya bahwa kalau profit pemain future sama spot itu ya, itu hasilnya sama aja. Yang membedakan modal, margin, dan leverage ini Cryptondo lupa masukin fee trading ya. Nah kalau spot kita cuma bisa beli di bottom, jual ketika top, dan dengan modal yang lumayan banyak untuk bisa dapat profit banyak. Sedangkan market future modal $100 jika bermain dengan leverage gede, yaitu dalam artian kayak di atas 50 ya, kayak 50, 60, 75, 100 ataupun 100, 125 untuk leverage Bitcoin ya, yang 125 itu. Nah, leverage gede dengan pakai margin kecil itu bisa dapatnya hasilnya sama kayak spot market dengan modal gede. Dan kelebihan future bisa short selling jika spot nggak bisa. Kalau turun jadinya ya sangkut berkepanjangan bila tidak cut loss. Kalau future jika tidak cut loss kena liquid dan semua modal hilang. Nah tapi ada yang yang bilang tentang perbedaan antara cross dan isolated ya. Sini Cryptonos nggak pernah pakai isolated ya, soalnya nggak pernah nyoba-nyoba isolated kalau bermain future. Sini Cryptonos selalu pakai cross. Nah di sini ada yang bilang kayak gini, sama saja si hasilnya kalau pakai future low risk dengan spot ya kan. Cuma di future lebih cepat lah, kalau sehari-hari profit 5%. Benar, emang benar. Sekalian bikin trading plan, target per hari profit 5%, target loss per hari 10%. Mau profit atau loss harus stop trade. Over trade gak baik di future. Future nagih sama dengan judi, bener guys. Emang bener. Nah, sini sini Cryptondo juga udah bikin start story ya kan, dimana antara apa mana ya, bentar ya. Nah, sini. Oh ya, sama fee juga. By the way, fee trading antara spot dan future itu beda juga. Kalau spot jika dilihat untuk fee nggak terlalu makan besar, cuman kalau future sekali kita open posisi dengan pakai margin besar, fee trading bisa kemakan 10 sampai $20. Cuman sini ada yang komen juga eh apa di mana ini? Nih, si Indo Theophilus, tergantung koinnya juga. Nah sini Cryptono nggak tahu koinnya itu apa aja, karena Cryptono nggak pernah merhatiin ya pajak dari setiap koinnya untuk jika main future trading ya. Nah sini oke, akan bikin Cryptono simulasi. Sini Cryptono Ethereum aja ya, Ethereum. Nah sini crypto ganti, tadinya REN sekarang kita ganti Ethereum ya, ETH. Yang lebih gampangnya aja kita pakai yang long aja ya, jangan yang short. Nah ini 100x, misalkan Cryptondo entry di 1100 lah ya, 1100 untuk harga Ethereum yang sekarang, bukan sekarang maksudnya harga Ethereum yang pas masih 1100. Nah sini Cryptondo jual di 1200 ya untuk harga Ethereum yang sekarang nih. Sekarang kan Ethereum lagi di 1200 10-an ke atas ya, hampir 1220. Sini Cryptondo pakai kuantitinya 1 ETH aja, 1 ETH. Jangan USDT karena bingung. Mendingan 1 ETH aja biar kalian nggak pusing-pusing. Nah 1 ETH ini dalam artian Cryptondo punya seharga $1.100 ya. Kalau misalkan Cryptondo pakai kuantitinya itu 1 ETH, berarti dalam artian kalau di future
itu sama dengan 1100 ya kalau misalkan Cryptondo entry Ethereum di harga 1100. Nah, kalau misalkan kalkulasikannya, nah berarti marginnya itu Cryptondo cuma pakai $11 doang. Jadi modal $11 itu bisa seharga 1 ETH jika kalian pakai leverage 100x. Nah, lihat nih PNL-nya ya kan 1100 1200. Nah, PNL-nya kita dapat $100 ya. $100 karena 1100 ya kan tambah $100 terus hasilnya kan 1200 untuk exit liquidnya, apa bukan exit liquidnya, exit profitnya ya, exit price-nya. Nah, ini $100 ini belum bersih untuk di trading ya. Belum aja kalian biaya inapnya, terus biaya masuknya, terus biaya keluarnya, itu ada fee trading dari exchange-nya. Sekali nih, misalkan kalian open posisi, itu kalian udah kena pajak fee. Nah, terus kalau misalkan kalian inepin, itu juga kena fee trading. Nah, kalian bisa cek aja ini yang funding condon nih yang di sebelah sini nih Cryptondo ini apa tuh ditandain, itu funding atau condonnya itu memakan biaya fee trading juga setiap 8 jam. Nah, setiap per 8 jam ya, setiap per 8 jam maksudnya. Itu kena biaya berapa Cryptondo nggak tahu karena semua tergantung exchange-nya. Nah, terus kalian take profit juga, misalkan udah take profit itu juga kemakan fee juga trading. Nah, cuman kalau spot itu kalian nggak terlalu kemakan besar ya untuk fee tradingnya itu, tapi ya lumayan. Kalau spot bedanya, kalau spot misalkan turun ya kita nggak bisa cuan, cuman kalau future kalau turun kita bisa nge-short selling. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke yang spot trade ya. Spot trade ini trades ya. Nah, Cryptondo ganti ETH. Nah, misalkan Cryptondo buy ETH di yang tadi 1100. Nah, 1100 ya kan. Nah, Cryptondo punya misalkan 1 ETH. Nah, nggak bisa ya, berarti harganya itu 1100 ETH ya kalau misalkan punya 1 ETH. Nah, misalkan Cryptondo jual, pastinya kan untungnya $100 juga ya kan kalau misalkan Cryptondo punya 1 ETH juga. Nah, ini sayang sih Cryptondo nggak login ya, soalnya loginnya ada di akun yang Cryptondo satu lagi. Jadi kalau misalkan kalian punya 1 ETH ya kan di spot ya kan, berarti kalian harus punya modal $1.100 untuk beli 1 Ethereum. Nah, jual misalkan ketika Ethereum udah 1.200 ya kan dapat $100 juga, tapi itu kepotong fee juga tuh, cuman nggak terlalu besar kayak di future trading ya. Nah, terus ntar nah, ini invest coin. Nah, future tadi kan udah Cryptondo jelaskan kan antara future ya kan gimana Ethereum-nya. Jadi kalian kalau misalkan di future cuman pakai margin $11 doang ya guys ya. Kalau misalkan kalian membeli, maksudnya open price dengan size-nya itu 1 ETH, size-nya itu sebesar 1 ETH dan jual di 1.200 ya kan, hasilnya $100, sama aja kayak di spot trading. Nah, initial marginnya ya kan, kalian cuma pakai margin itu $11 doang guys. Nah, terus ininya pakai PNL-nya $100, dapat $100. Jadi kalian bisa mengerti apa yang Cryptondo jelaskan. Jadi seperti itulah jadi nggak ada perbedaan antara spot dan future ya. Semuanya sama aja, profitnya sama guys. Nggak ada yang dibeda-bedakan dari setiap exchange crypto. Jadi kalau kalian wah gue pengen main future nih, sebenarnya sama aja kalau misalkan lagi benar-benar long. Cuman bedanya kalau future kita harus benar-benar punya modal gede ya kan, harus itu biar terhindar dari kata liquid. Tapi kalau misalkan benar-benar lagi market bullish ya kan, kalau di spot itu kalian punya modal gede, itu sama aja kayak kalian main future. Tapi bedanya
nggak ada likuidasi, jadi modal kalian nggak hilang, jadi cuma sangkut doang. Nah kalau future, kalau modal kalian nggak gede, kalau misalkan takut-takutnya amit-amit ya ada rekti terus squeeze, itu yang harus diperhatikan. Kalau di future takutnya squeeze doang, kena liquid hamsyong udah modal kalian. Kalau kalau di spot ya kan, kita jatuhnya kalau misalkan nggak cut loss ya kan, nggak pasang stop limit, itu cuma sangkut dalam doang. Tapi kalau misalkan itu nggak pernah kena liquid, jadi kalau kalian mau cut loss berapa persen pun terserah kalian, karena manajemen itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke, itu aja yang bisa kita bahas antara perbedaan market spot dan future. Sebenarnya nggak ada beda-bedanya, sama aja, hasil profitnya sama semua guys, nggak ada yang dibedakan dari exchange crypto. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Thank you untuk semuanya, jangan lupa diberi subscribe, like, comment, share-nya, dan see you next video. Bye bye, love you and undo.